Hai guys, apa kabar semuanya? Saya harap semua baik-baik saja dan tetap patuhi protokol kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Final Destination 5 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini termasuk film yang sangat menegangkan. Serasa jantung akan copot di saat itu juga. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali diperlihatkannya sekelompok muda-mudi yang akan bersiap pergi ke suatu tempat. Di sana diperlihatkan dua orang sahabat yaitu Sam dan Peter yang sedang membicarakan keputusan Sam yang akan memilih menjadi seorang koki atau seorang wiraniaga. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Molly yang tidak lain adalah pacarnya Sam. Perlu diketahui hubungan Sam dan Molly sedang tidak harmonis atau sedang marahan. Lalu datanglah Dennis, yang merupakan atasan atau seorang bos dari mereka semua. Tak mau waktunya terbuang sia-sia, Sam pun berlari mencari Nathan, karena dialah satu-satunya karyawan yang belum datang. Sesampainya Sam di pabrik, Nathan didapati sedang adu mulut dengan karyawan senior yang ada di pabrik tersebut, tapi keadaan bisa diatasi. Sehingga Sam pun berhasil mengajak Nathan untuk segera bergegas, karena semuanya sedang menunggu. Kemudian mereka pun satu persatu naik ke dalam bus. Tetapi ada kejanggalan di pikiran Sam. Serasa ada firasat buruk yang menghampirinya setelah ia melihat tulisan yang ada di tangga bus. Kemudian mereka pun semuanya naik ke dalam bus, dan bus pun berangkat. Lalu bus melewati jembatan yang sedang diperbaiki. Di dalam bus tanpa sengaja tangan Sam terluka dan berdarah mengenai besi yang ada di kursi tempat Sam duduk. Kemudian saya memperhatikan monitor, dan setelah itu terdengar sebuah lagu yang berjudul Dust in the Wind. Kemudian di luar sana diperlihatkan seorang pekerja yang sedang memotong bagian dari jembatan. Tapi tiba-tiba jembatan pun retak, dan retakannya meluas ke seluruh bagian dari jembatan. Sam dan penumpang lainnya berhamburan keluar dari bus untuk menyelamatkan diri. Terlihat di sana Candice yang sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata Candice berlari ke tempat yang salah. Candice pun terjatuh. Dan di tempat yang bersamaan ada kapal yang sedang berlayar. Dan seketika itu juga tubuh Candice pun harus terpanggang oleh tiang dari kapal tersebut. Isaac yang belum sempat keluar dari dalam bus mendapati bus sudah miring dan bersiap untuk terjun bebas. Isaac pun terjebak dan seketika itu juga Isaac pun tewas. Di tempat yang lain, Olivia yang mempunyai kekurangan dalam penglihatannya dibantu Sam melewati besi untuk menyeberanginya. Namun di tengah-tengah jalan, besi tersebut malah miring karena tidak kuat menahan beban dari tubuhnya. Olivia pun jatuh dan tercebur ke laut. Namun naasnya lagi Olivia harus tewas tertimpa mobil sesaat setelah Olivia jatuh ke laut. Setelah itu Nathan juga harus tewas karena terkena tali jembatan yang putus. Diperlihatkan juga Dennis yang berhasil menahan dengan kedua tangannya, namun harus terkena tumpahan aspal panas, dan Dennis pun tewas. Kengerian belum berakhir di situ saja. Setelah Sam dan Peter berhasil melompat ke sisi jembatan yang tidak roboh, mereka dihadapkan dengan kejadian yang tidak kalah mengerikannya. Tubuh dan wajah Peter tertusuk besi dan jatuh, yang mengakibatkan Peter tewas dengan sangat mengenaskan. Tinggal Sam yang sedang berupaya menyelamatkan diri, tapi lagi-lagi Sam pun harus tewas. Tubuhnya terkena seng dan tubuhnya terpotong menjadi dua. Sam pun tersadar, kemudian Sam mengalami kejadian yang sama persis dengan kejadian yang ada dalam penglihatannya tadi. Lalu Sam mengajak Molly untuk pergi keluar dari bus, kemudian diikuti oleh penumpang-penumpang yang lainnya. Dan benar saja, kengerian pun terjadi, persis seperti yang dialami dalam penglihatan Sam tadi. Singkat cerita, mereka pun semuanya berhasil menyelamatkan diri. Scene pun berpindah di mana Sam sedang diinterogasi oleh agen penyidik kepolisian diikuti oleh Peter dan Molly yang juga ikut interogasi. Dan penyidik pun tidak puas dengan semua jawaban Sam dan menyimpulkan angin kencanglah penyebab semua kecelakaan tersebut. Sam dan teman-temannya menghadiri pemakaman korban-korban kecelakaan yang terjadi kemarin dan membicarakan atas apa yang telah terjadi kemarin. Di dalam perjalanan pulang dari pemakaman, Sam dan Peter bertemu dengan seorang yang aneh dan misterius dan mengatakan kematian tak suka dicurangi, maka berhati-hatilah. Sontak Sam pun terdiam dan terheran-heran dengan orang aneh tersebut. Selepas pulang kerja, Sam mengunjungi Molly ke rumahnya. Mereka berdua membicarakan tentang hubungannya. Mereka membahas tentang kejadian sewaktu di jembatan, bahwa dalam pikiran Sam, hanya Molly lah yang ingin dia selamatkan. Kemudian Molly akhirnya mengizinkan Sam untuk bekerja di Paris dan berkata, hidup terlalu singkat dan kita harus mengejar impiannya.
Di waktu dan tempat yang bersamaan, Shin diperlihatkan dengan Candice yang sedang mengikuti latihan terakhirnya sebelum berangkat ke kejuaraan. Candice pun bersiap melakukan latihannya, tetapi sebelum mengawali latihannya, Shin ditujukan pada tetesan air yang mengenai kabel dekat Candice berlatih. Candice pun mengawali latihannya dengan sangat baik. Tapi lagi-lagi Shin ditujukan kembali pada kejadian jatuhnya baut kipas yang jatuh tepat di papan tempat Candice berlatih. Dan untungnya Candice tidak mengenai baut tersebut. Candice pun melanjutkan latihannya pada latihan palang. Lalu di tempat latihan Candice yang pertama tadi, kemudian diisi oleh teman-teman Candice yang lain, yang dimana di tempat tersebut ada baut yang jatuh dari kipas yang berada di atas. Tapi naasnya baut yang berada di papan latihan tersebut mengenai kaki teman Candice yang sedang berlatih di sana. Seketika itu pula temannya itu jatuh dan mengenai tepung sehingga jatuh dan terkena kipas. Candice yang sedang latihan palang tidak bisa melihat karena pandangannya terhalangi oleh tepung yang bertebangan. Dan pada akhirnya Candice pun tewas jatuh dengan sangat mengerikan karena salah posisi mendarat. Sam pun mendatangi Peter dan menenangkannya. Dan entah datangnya dari mana, Sam bertemu dengan orang aneh yang berada di pemakaman tadi. Dan seketika itu juga orang aneh itu pun menghilang. Di kantor, Ishak dengan sembunyi-sembunyi mengambil kupon Spa Ming-yun dari meja kantor temannya, yang kelak akan mengantarkannya pada sebuah kematian. Singkat waktu, Ishak pun pergi ke tempat spa tersebut. Di tempat spa, Ishak diantar oleh resepsionis yang muda dan cantik, yang sontak membuat Ishak sangat bergairah, akan tetapi ternyata yang melayani Ishak ternyata wanita yang sudah tua. Di tempat berbeda, Sam, Peter, Molly, Olivia, dan Nathan sedang minum-minum menemani Peter yang sedang berduka. Balik lagi ke Ishak yang sedang terapi spa, dan ternyata wanita tua itu sangat terampil dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian wanita tersebut menusukkan jarum-jarum akupunktur ke tubuh Ishak. Ishak pun disuruh rileks dan tidur selama 30 menit. Dan wanita itu pun pergi meninggalkan Ishak sendirian. Namun justru kejadian tak terduga terjadi. Karena hembusan angin, api yang berasal dari dupa mengenai kertas yang berada di bawahnya dan menciptakan api yang lumayan besar. Ishak pun terkejut dan berteriak meminta pertolongan. Tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena tidak ada satu orang pun yang mendengarkannya. Kejadian yang lebih mengerikan pun terjadi. Ishak terjatuh dari tempat tidur dengan puluhan jarum yang menempel di tubuhnya dan menyatukan cairan yang mudah terbakar. Lebih parahnya lagi, Ishak malah pingsan. Tapi untungnya Ishak tersadar dan terbangun dengan tubuh yang penuh darah akibat tertusuk jarum saat dia terjatuh. HP Ishak pun bergetar yang mengakibatkan lilin di sebelahnya terjatuh dan mengenai cairan yang tumpah di bawahnya dan menciptakan kobaran api yang sangat besar. Akan tetapi api tersebut padam dengan sendirinya, dan Ishak pun senang karena berhasil selamat. Tapi tiba-tiba, akhirnya Ishak tewas, tertimpa patung dewa yang jatuh di atasnya. Kabar kematian Ishak pun sampai ke telinga Sam dan teman-temannya, dan mereka pun bergegas ke TKP. Sesampainya di TKP, mereka dikejutkan dengan orang aneh yang kembali muncul. Tetapi kali ini orang aneh itu pun menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang mereka alami, bahwa kematian akan datang berurutan sesuai urutan kematian pada penglihatan Sam di jembatan yang lalu. Lalu Shin berpindah ke Olivia yang sedang melakukan perawatan mata dan berniat memasang lensa pada matanya. Olivia sangat gemetaran karena ini adalah hal pertamanya, terlebih perawatannya itu memakai cahaya laser. Sambil memegang boneka kesayangannya, Olivia mengikuti arahan dari dokter mata tersebut. Mata Olivia pun dipakaikan alat penahan mata agar mata Olivia tidak bisa berkedip. Tetapi dokter yang menangani Olivia mendapati data-data Olivia yang kurang lengkap, dan dokter pun menghampiri asistennya dan pergi meninggalkan Olivia sendirian. Dan kengerian pun dimulai. Diawali dari tumpahnya gelas yang berisi air, kemudian mengenai kabel yang mengakibatkan alat pengontrol laser yang terus naik, dan cahaya laser pun melukai mata Olivia. Olivia yang sedang panik berusaha mencopot alat penahan pada matanya, dan Olivia pun mencopot paksa alat tersebut, yang mengakibatkan mata Olivia terluka. Tetapi kepala Olivia masih susah terlepas dari alat penahannya, sehingga cahaya laser pun terpaksa ditahan oleh tangannya, dan mengakibatkan luka. Singkat cerita, Olivia pun berhasil terlepas dari alat penahan kepalanya itu. Di saat waktu yang bersamaan, secara tiba-tiba datanglah Sam dan Molly. Tetapi kedatangan mereka tidak merubah apa-apa, karena Olivia harus terpeleset dan jatuh keluar memecahkan kaca gedung, dan terjun bebas ke bawah mengenai sebuah mobil yang sedang terparkir. Olivia pun tewas dengan bola mata yang keluar dari matanya, dan seketika itu juga langsung terlintas oleh mobil. Agen penyidik kembali menginterogasi Sam tentang kematian-kematian yang telah terjadi, dan Sam pun menjelaskan ke penyidik. Tapi lagi-lagi, agen penyidik pun dibuat bingung dan tidak mengerti apa yang Sam katakan.
Sam dan Molly membahas apa yang terjadi pada penglihatan Sam. Ketika saat berada di jembatan, Sam pun menceritakan urutan kematian saat kejadian tersebut. Lalu sampailah pada urutan kematian selanjutnya, sesuai dengan yang ada di penglihatan Sam. Dan kemudian Nathanlah urutan kematian selanjutnya. Lalu scene pun berpindah pada Nathan yang sedang memeriksa absensi para pekerja di pabrik. Karena sedang kesal atau sedang ada masalah dengan salah seorang karyawan, Nathan pun memanggil karyawan tersebut untuk menemuinya di atas. Mereka pun bertemu di atas dan lagi-lagi mereka cekcok dan bertengkar. Di saat waktu yang bersamaan, alat pengait yang berukuran besar akan menimpa Nathan. Akan tetapi karena terus saling dorong-mendorong, maka alat pengait itu pun menimpa karyawan tersebut. Dengan otomatis Nathan pun selamat dan urutan kematiannya tergantikan. Kemudian Sam, Molly, Peter, dan Nathan membahas kenapa Nathan bisa selamat, dan jawabannya karena Nathan sudah bertukar posisi kematian. Lalu Molly bertanya, siapa selanjutnya? Seketika itu juga jawabannya datang di hadapan mereka semua. Sam menjalani pekerjaannya di restoran dengan sangat hati-hati, bahkan sangat paranoid dengan alat-alat yang ada di kitchen tempatnya. Dan Sam pun mengatakan kepada chef tentang tawaran magang ke Paris yang akan Sam ambil. Lalu sepulangnya dari pekerjaan, Sam bertemu dengan Molly untuk dinner bersama dan memberitahu bahwa magang bekerja ke Paris yang akan Sam ambil nanti. Di tengah asiknya mereka dinner berdua, tiba-tiba Peter pun datang dan menghampiri mereka berdua. Peter pun terlihat kesal dan khawatir karena urutan kematian sekarang tertuju padanya, dan Peter pun mulai berpikiran aneh. Karena dengan membunuh seseorang, maka kematiannya akan tergantikan, dan pilihan orang yang akan dibunuh oleh Peter adalah Molly. Peter pun mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arah Molly, tapi usahanya itu gagal. Sam dan Molly pun berlari ke arah kitchen restoran. Sesampainya di kitchen, Sam pingsan, setelah sebelumnya berkelahi dengan Peter. Molly yang sedang ketakutan mendapati agen penyidik yang datang secara tiba-tiba. Tapi sayangnya agen tersebut tewas ditembaki oleh Peter. Peter, just go. Federal agent. Lalu Peter tetap mengincar Molly untuk dibunuh. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Peter dan Molly. Tapi kemudian Sam tersadar dari pingsannya dan kembali berkelahi melawan Peter. Dan lagi-lagi Sam harus kalah. Kemudian pandangan Peter tertuju pada Molly yang sedang tidak berdaya. Tapi akhirnya, Sam lah yang jadi pahlawannya. Dengan menusukkan alat penggangan ke tubuh Peter, dan Peter pun tewas. Scene diperlihatkan pada waktu 2 minggu kemudian, di saat mereka menaiki pesawat yang akan berangkat menuju Paris. Di dalam pesawat, pandangan mereka ditunjukkan pada 2 remaja yang memaksa untuk turun dari pesawat. Kejadian itu persis sekali ketika Sam memaksa keluar dari bus dan mengajak orang-orang untuk turun. Singkat cerita, pesawat pun lepas landas, tetapi alangkah terkejutnya Sam yang lagi-lagi mendengar lagu Dust in the Wind. Kemudian tangan Sam berdarah terkena besi pada kursinya. Dan benar saja, kengerian pun dimulai. Diawali dengan mesin pesawat yang terbakar, kemudian terjadi ledakan hebat dan membuat dinding pesawat terbuka, sehingga mengakibatkan terlemparnya Molly keluar pesawat. Disusul Sam dan penumpang yang lainnya yang harus terbakar hidup-hidup. Lalu di waktu yang sama, Nathan sedang berada di sebuah bar, yang mana Nathan sedang menghadiri peringatan kematian karyawan yang sering adu mulut dengan dirinya. Kemudian Nathan dihampiri seseorang dan menceritakan perusahaan yang akan melakukan autopsi untuk asuransi. Dan cerita pun diakhiri dengan jatuhnya bagian dari pesawat yang ditumpangi Sam dan Molly tadi.